Hairil di tahun 48 bersama Rifai Apin dan Asrul Sani, para penyair segenerasinya, menerbitkan satu majalah bersama bernama Gema Suasana. Di sana mereka mengecam sastra yang mengobarkan hanya nafsu sepihak dari nasionalisme. Waktu itu Habib Yasin bereaksi bahwa ini tidak benar. Ketika terjadi perang gerilya dan Jakarta diduduki dan Tentara Nasional Indonesia bertempur, kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Hairil, dia menganggap ini humanisme universal. Yang lucu adalah bahwa Yasin kemudian di dalam manifesto kebudayaan dianggap biang dari humanisme universal dan dianggap bahwa manifesto kebudayaan adalah suara humanisme universal. Padahal di sana terdapat kritik yang tajam terhadap humanisme universal karena memang ada konflik yang tidak bisa diabaikan, perbedaan yang tidak bisa diingkari. Meskipun demikian, zaman itu adalah tahun 1948 dan 50 adalah zaman yang bagi saya menyuarakan apa yang dikatakan Bung Karno dalam lahirnya Pancasila, nasionalisme yang tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme. Karena itu ada majalah Mimbar Indonesia misalnya yang didirikan oleh kaum Republikan yang misalnya Profesor Supomo, Habib Yasin sendiri yang justru berorientasi untuk membuka Indonesia ke masyarakat dunia. Kita lihat dalam laporan utama Mimbar Indonesia tahun Oktober 48 gambar Bertrand Russell kalau tidak salah di dalam saat ketika atau dia mengecam perang atau dia mengecam agama. Saya lupa. Dengan kata lain, ada semacam pembebasan dari confinement, batasan-batasan yang sempit dari kebangsaan dan partisanship. Karena itulah di dalam Mimbar Indonesia ada rubrik Zenith, kemudian menjadi majalah tersendiri. Di sana kita lihat bahwa pengarang Belanda dan pengarang Indonesia bergabung untuk menulis dalam sebuah majalah Indonesia yang bermutu, sastra dan filsafat. Kelihatan bahwa keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia sangat kentara. Jangan lupa bahwa tahun itulah Indonesia diakui dalam masyarakat persatuan bangsa-bangsa. Dan di situ pula di tahun 49 lalu diterbitkan tahun 50 lahir surat yang terkenal, Surat Kepercayaan Gelanggang. Sebelumnya adalah Gerakan Seniman Indonesia Merdeka yang mempelopori gerakan statement kepercayaan gelanggang ini, dan kita lihat bagaimana Hairil Anwar misalnya berceramah di Gunung Sahari, sebuah gedung yang dipakai untuk Yayasan Obo Pembangunan yang kemudian menjadi bagian dari penerbit pembangunan. Dan di sini kita lihat para seniman, Mohtar Apin sedang memperhatikan gambar dari Baharudin, pelukis. Saya kira gambar Hairil yang terkenal. Di belakangnya yang ganteng itu Asrul Sani. Ada Hengantung, ada Rifai Apin, dan ada juga Basuki Sobowo yang tidak terkenal, yang tidak kelihatan. Mereka kemudian berpisah dalam kubu-kubu politik yang bertentangan, tapi pada masa itu bersatu, dan pada masa itu sama-sama memperjuangkan Indonesia yang tidak terikat pada tradisi, tapi mengacu pada kehidupan internasional. Dalam Surat Kepercayaan Gelanggang kita lihat bahwa bagi para penandatangannya, keindonesiaan tidak ditentukan oleh bentuk tubuh dan bahwa kebudayaan Indonesia tidak didukung atau diandalkan pada mengelap-lap peninggalan lama, tapi suatu penciptaan baru. Bagi banyak kaum nasionalis masa itu ini suatu semacam yang tidak patut. Tapi saya kira di masa sekarang hal itu bukan merupakan yang ganjil.